Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia-Nya kepada kita semua, yang telah memberikan nikmat-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat bertemu, bertatap muka pada kesempatan kali ini dengan keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah, tak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah, contoh yang baik kepada kita semua, sehingga kita mampu mengamalkan ajaran-ajarannya dengan baik, dan semoga dengan sholawat serta salam kita kepada beliau besok di yaumul qiyamah kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita akan belajar bersama tentang bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar, dan kita akan belajar bagaimana cara menghafalkan Al-Quran dengan baik dan benar. Pada kesempatan ini kita akan membahas surat An-Nas, yaitu surat di dalam Al-Quran urutan yang ke-114 atau surat yang terakhir dari Al-Quran. Surat An-Nas adalah berarti manusia. Kemudian surat An-Nas itu terdiri dari 6 ayat. Surat An-Nas memiliki keutamaan. Ketika kita mau membacanya, maka memiliki keutamaan. Yang pertama yaitu barang siapa yang membaca surat An-Nas, maka dia akan terhindar dari gangguan sihir dan guna-guna. Kemudian yang kedua, ketika kita membaca surat An-Nas, maka ketika kita membacanya sebelum tidur, dalam tidur kita akan dilindungi oleh Allah dan mendapatkan ketenangan. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah, maka dari itu mari kita awali pembelajaran kita dengan tema surat An-Nas ini. Kita awali dengan membaca ta'awudz bersama-sama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum kita lanjutkan, saya akan memberikan contoh, nanti silahkan ditirukan. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan
nas. Baik, selanjutnya silahkan dibaca, diawali dari Mas Rohim untuk ayat pertama, dimulai dari baca basmalah, lalu dilanjutkan Mas Zaidan, dilanjutkan Mas Rafa, dan begitu seterusnya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas, ilahin nas, Min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Baik, alhamdulillah kita sudah membacanya satu ayat. Mari kita bahas apa saja yang perlu kita perhatikan agar kita dalam membaca surat An-Nas itu tidak terjadi kekeliruan. Di dalam surat An-Nas itu yang terbanyak adalah huruf nun yang bertasdid. Huruf nun yang bertasdid itu harus dibaca ditahan. Jadi ketika kita membaca surat An-Nas tapi di situ kita membaca nun yang berharokat tasdid tidak ditahan, maka di situ kita membacanya salah. Maka kita harus menahan di dalam huruf nun yang berharokat tasdid. Contoh, silakan disimak ayat yang pertama. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, jadi huruf bin nas itu harus ditahan selama 2 harokat. Qul a'udzu birabbin nas harus ditahan. Tidak boleh kita membaca dengan cara yang salah. Contoh, qul a'udzu birabbin nas. Itu adalah cara membaca yang salah. Mungkin dari sini ada pertanyaan dari anak-anak sekalian, silahkan. Ustaz, saya mau bertanya. Bacaan lima itu berapa? Ada berapa? Baik, huruf-huruf gunnah itu ada 2. Yang pertama adalah nun yang berharokat tasdid. Kemudian yang kedua adalah mim yang berharokat tasdid. Jika kita membaca Al-Quran kemudian kita mendapati kedua huruf tersebut dengan harokat tasdid, maka diwajibkan kita membacanya ditahan. Paham, Mas? Terima kasih. Mungkin ada lagi pertanyaan? Saya Silakan. Ustadz. Iya, silakan. Maaf Ustadz, saya mau bertanya. Ya. Gunnah itu secara bahasa apa ya? Baik, pertanyaan yang bagus. Gunnah secara bahasa artinya mendengung. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, kemudian di situ terdapat huruf nun dan mim yang bertasdid, maka kita wajib membaca dengan cara mendengung. Jadi contoh ayat 2, Malikin nas. Di situ ada huruf nun yang bertasdid, maka kita wajib dibaca mendengung dan ditahan. Mungkin ada lagi pertanyaan? Maaf Ustadz, saya mau bertanya. Ya. Bacaan gunnah itu berapa harokat ya? Baik, pertanyaan yang bagus. Ketika kita membaca bacaan gunnah, maka kita wajib menahan atau mendengung. Selama apa kita membaca dengan cara mendengung itu? Selama 2 harokat. Jadi contoh, min syarril waswasil khannas. Nah, nun yang ada tasdidnya harus kita tahan dengan mendengung selama 2 harokat. Paham, Mas? Jadi tidak boleh kita membacanya lebih atau kurang. Min syarril
waswasil khannas itu kurang, maka itu bisa menjadi salah. Bisa dimengerti semuanya? Bisa. Kita akan membaca satu persatu mulai dari ayat 1, kita ulang dari Mbak Zaubah. Silahkan diawali dari basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil Sebentar. Ini Mas Rafa itu membacanya min syarril waswasil khannas. Nah, itu terjadi kesalahan manakala membaca min syarril. Yang betul adalah min syarril. Mas Rafa tadi salahnya adalah min syarril. Nah, ini adalah bacaan ikhfa hakiki. Bacaan apa? Ikhfa hakiki. Jadi harus dibaca samar-samar. Seberapa harokat? Lamanya 2 harokat. Jadi min syarril waswasil khannas. Coba diulangi Mas Rafa. min syarril waswasil khannas. Oke, bagus sekali. Mungkin sampai di sini ada pertanyaan? Oke, silakan Mbak Lisa. Maaf Ustaz, saya mau bertanya. Oke, silakan. Huruf ikhfa hakiki itu ada berapa ya? Ya, baik. Pertanyaan yang bagus. Huruf ikhfa hakiki itu ada 15. Jadi bacaan ikhfa hakiki itu yang bagaimana? Jika ada nun yang berharokat sukun atau huruf yang berharokat tanwin bertemu dengan salah satu huruf 15, yaitu ta, fa, jim, dal, zal, zain, sin, shin, sod, dod, po, zo, fa, kof, ka. Sedangkan yang dibaca Mas Rafa tadi bertemu dengan huruf shin, maka kita membacanya adalah dengan cara samar-samar dan ditahan selama 2 harokat. Min syarril waswasil khannas. Coba kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Min syarril waswasil khannas. Baik, kita lanjutkan. Mas Zaidan, silakan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Baik. Untuk kesempatan kali ini pembelajaran kita cukup. Mari kita tutup dengan kalimat tasdid bersama-sama. 1, 2, 3. Shadaqallahul azim. Terima kasih. Semoga pembelajaran kita pada kesempatan ini bermanfaat bagi diri kita dan bisa menjadi bekal di kehidupan kita yang akan datang. Baik, cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam